Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Lewan Zarnahor dengan NPM 2413045001. Di sini saya akan mengerjakan UTS teori musik yang diberikan oleh Bapak Dr. Yeni Hidayatullah, Magister Pendidikan Musik. Baik, saya akan menjawab soal yang pertama. Mengapa di akord tingkat keempat ditulis angka 6 di atas dan angka 4 di bawah? Yang pertama itu ada inversi akord. Inversi akord terjadi ketika nada dasar atau root dari sebuah akord tidak berada di posisi terendah atau bass. Inversi ini ditentukan oleh posisi nada-nada akord dalam hubungannya dengan bass. Posisi dasar atau root position atau nada dasar berada di bass. Inversi pertama atau first inversion, nada ketiga dari akord berada di bass, ditandai dengan angka 6. Inversi kedua atau second inversion, nada kelima dari akord berada di bass, ditandai dengan angka 6 di atas, 4 di bawah. 2. Penjelasan progresi pada gambar. Pada gambar terdapat progresi akord dengan simbol inversi. Akord pertama ditulis sebagai inversi pertama atau angka 6. Artinya, nada ketiga dari akord ini berada di bass. Akord kedua juga dalam inversi pertama ditulis angka 6, menunjukkan bahwa nada ketiga tetap di bass. Dan akord ketiga ditulis sebagai inversi kedua, angka 6 di atas dan angka 4 di bawah. Artinya, nada kelima dari akord ini berada di bass. Akord keempat kembali ke inversi pertama atau ditulis dengan angka 6 di atas. Baik, saya akan melanjutkan ke soal yang kedua. Dalam teori musik, istilah enharmonis mengacu pada not-not yang memiliki nada atau frekuensi suara yang sama tetapi ditulis dengan cara yang berbeda. Contohnya adalah F-fresh atau F-sharp dan G-moll atau G-flat. Yang keduanya menghasilkan nada yang sama dalam sistem nada temperamen sama atau equal temperamen, tetapi memiliki penulisan yang berbeda tergantung pada konteks musiknya. Mengapa F-fresh ditulis F-fresh bukan G-moll dalam tangan nada G? Tangan nada mayor memiliki pola interval tertentu WW, HW, WW, H. W sama dengan whole step atau langkah penuh, H sama dengan half step atau langkah setengah dalam tangan nada G mayor. Susunan notnya adalah G, A, B, C, D, F, F crash, dan kembali ke G. Jika kita menggunakan G-moll alih-alih F crash, pola interval tersebut akan terganggu. Misalnya antara E dan G-moll hanya ada interval langkah setengah, H bukan langkah penuh atau W. Bagaimana yang diperlukan antara E dan F crash? Oleh karena itu, F crash dipilih untuk menjaga pola interval tangga nada tetap benar. Alasan notasi enharmonis harus dibedakan konteks harmoni. Notasi seperti F crash atau G-moll dipilih berdasarkan peran harmoni dalam musik. Dalam tangan nada G mayor, F crash lebih sesuai karena secara alfabetis mengikuti E dan mendukung pola tangga nada mayor. Pembacaan musik. Notasi konsisten memudahkan pembacaan partitur oleh musisi. Misalnya menggunakan F crash dalam tangga nada G mayor lebih logis karena setiap not hanya muncul sekali dalam satu oktav tanpa pengulangan alfabet. Tidak ada G ganda seperti jika menggunakan G-moll. Perbedaan posisi di staf. Dalam notasi balok, F crash dan G-moll menempati posisi garis atau spasi yang berbeda pada staf musik. F crash berada di spasi pertama atau garis kelima tergantung kunci, sedangkan G-moll berada di garis kedua. Ilustrasi enharmonis pada gambar di atas. G-moll adalah nama enharmonis dari F crash, tetapi konteks tangga nada menentukan mana yang digunakan. Dalam tangga nada G mayor, F crash dipilih karena mendukung pola interval tangga nada mayor. Dengan demikian, meskipun secara suara F crash dan G-moll identik, penulisan mereka berbeda untuk menjaga logika harmoni dan struktur musiknya. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Belajar teori musik memiliki peran penting dalam pengembangan keterampilan musik, baik bagi calon musisi maupun guru musik. Perbedaan kuliah teori musik dan musisi otodidak adalah penguasaan notasi. Musisi yang belajar teori musik umumnya memiliki kemampuan membaca dan menulis notasi musik yang memudahkan mereka dalam memahami komposisi dan berkolaborasi dengan musisi lain. Sebaliknya, banyak musisi otodidak yang mengandalkan pendengaran dan ingatan untuk mempelajari lagu tanpa menggunakan notasi. Yang kedua, pendekatan terhadap teknik. Musisi formal cenderung mempelajari teknik secara terstruktur dan memahami berbagai elemen seperti harmoni, ritme, dan melodi.
Musisi otodidak sering belajar teknik berdasarkan kebutuhan spesifik saat memainkan lagu tertentu, tanpa pemahaman mendalam tentang teori di balik teknik tersebut. Pentingnya teori musik dalam dasar pengetahuan. Teori musik memberikan dasar pengetahuan yang diperlukan untuk memahami struktur dan elemen musik. Ini termasuk penguasaan notasi, tanda sukat, dan harmoni yang sangat penting dalam menciptakan lagu atau menganalisis karya musik. Dan keempat, pengembangan keterampilan mengajar. Bagi calon guru musik, pemahaman teori musik sangat penting untuk mengajarkan konsep-konsep dasar pada siswa. Ini memungkinkan guru untuk menjelaskan dengan jelas bagaimana elemen-elemen musik saling berinteraksi dan membentuk suatu karya. Implementasi teori musik praktik bermain musik. Teori musik dapat diterapkan langsung dalam praktik bermain alat musik. Misalnya, pemahaman tentang skala dan akor dapat membantu musisi dalam mengimprovisasi atau menciptakan aransemen baru.